Wah, nambah banyak ya. Nambah dari minggu lalu berarti jumlah mahasiswanya nih. Minggu lalu saya sebenarnya udah ngasih materi nih. Oke, silakan isi daftar hadir di e-learning. Buat yang baru join hari ini, minggu lalu saya udah kasih materi. Jadi di e-learning itu ada PowerPoint-nya, bahannya, sama textbook Applied Integer Programming, silakan di-download. Saya tidak bisa ngulang yang pertemuan 1 itu semuanya ya, karena bakal makan waktu 1,5 jaman lagi. Kamu lihat aja recordnya yang di pertemuan 1 minggu lalu. Ada kan saya buat videonya di situ, diklik. Oke. Sedikit mengulang bentuk standarnya. Sudah keluarkah PowerPoint-nya? Sudah keluar, Bu. Oke, ini highlight-nya saja yang dipelajari di minggu lalu. Kalau pengantar integer programming-nya kamu lihat nanti ya di rekamannya. Ini juga sudah sebenarnya di minggu lalu, saya ngulang sedikit. Jadi ini sama seperti program linear. Jadi ingat yang baru join ini, yang baru join pastikan kamu sudah ngambil program linear. Itu saran saya. Kalau enggak, kamu akan kewalahan untuk ikut MK ini. Rasanya kalau Prolin itu jadi wajib, semuanya udah ngambil harusnya. Tolong dibaca kembali program linear, terutama yang metode grafik. Sama simplex ya. Itu lihat aja di link YouTube Ibu tuh kan nggak pernah saya hapus, jadi rekotan belajar tentang simplex, model umum program linear, penyelesaian dengan metode grafik, bisa kamu lihat kembali di situ. Sama seperti program linear, integer programming itu juga ada bentuk standar. Jadi sebelumnya kita sebut dengan namanya mixed integer programming, pemrograman bilangan bulat campuran. Jadi variabel keputusannya sebagian bernilai real dan sebagian bernilai integer, sehingga dia disebut dengan mixed integer programming. Dia dikatakan bentuk standar jika yang pertama fungsi tujuannya maksimumkan. Kemudian semua kendalanya dalam bentuk lebih kurang dari sama dengan. Setiap variabel bulat ya kan, dia merupakan bilangan bulat berturut-turut di mana batas bawahnya 0 dan batas atasnya tak hingga. Jadi lower boundnya 0, upper boundnya infinity. Setiap variabel kontinu itu non negatif, di mana batas atasnya tak hingga. Nah ini, Nah ini, jadi ini yang harus kita ubah. Jika bentuknya dalam persoalan minimasi, artinya ini non-standard form. Dia harus diubah ke bentuk standard form. Kemudian kalau tandanya lebih dari sama dengan, harus diubah menjadi kurang dari sama dengan. Apalagi kalau tandanya sama dengan, harus diubah. Karena yang disebut dengan standar, dia hanya kurang dari sama dengan. Kemudian unrestricted variable, kalau buku teks Indonesia bilang variabel tak terbatas tanda, jadi baik continue ataupun integer. Kemudian variabel dengan lower bound-nya, batas bawahnya positif atau negatif. Karena yang diizinkan lower bound-nya hanya 0. Variabel dengan a finite upper bound, batas atasnya hingga. Kalau dia standar, batas atasnya must be infinite, tak hingga. Ini, jadi kalau kasusnya dalam bentuk minimumkan, ini namanya tidak standar, harus diubah menjadi standar, menjadi maksimumkan. Caranya dengan mengalihkan negatif semua. Contohnya, kalau min Z sama dengan 3x1 kurang 2x2 tambah 4x3, supaya dia bentuk standar, minnya menjadi maksimum, ini kalikan negatif semua, jadi min 3x1 plus 2x2 min 4x3. Max Z min 3x1 plus 2x2 min 4x3. Ya, kalau tandanya kecil sama lebih besar sama dengan, artinya dia harus diubah jadi kecil sama dengan mengalihkan pertidaksamaan tersebut menjadi dengan min 1. Jadi kalau 6x1 kurang 5x2 tambah 3x3 lebih besar sama dengan 10, artinya kali negatif di kedua ruas.
Jadi min 6x1 plus 5x2 min 3x3 tanda besar sama dengan berubah jadi kecil sama dengan min 10. Oke, kalau dia sama dengan bentuknya. Kalau dia sama dengan harus diubah jadi kalau sama dengan tuh punya dua arti. Contohnya seperti ini. Min 2x1 tambah 5x2 min 3x3 sama dengan 15. Jadi kalau punya kendala seperti ini, artinya ini ada 2, min 2x1 tambah 5x2 min 3x3 kecil sama dengan 15, bukan atau ya, dan min 2x1 plus 5x2 min 3x3 besar sama dengan 15. Tulisan Ibu muncul nggak? Muncul, Ibu. Nah, yang lebih kecil sama dengan 15 dan di sebelah kiri ini udah bentuk standar karena tanda kendalanya kecil sama dengan. Akan tetapi yang di sebelah kanan dia belum standar karena tandanya besar sama dengan. Jadi ini dikalikan negatif. Kalikan negatif 1 semua, ruas kiri dan ruas kanannya. Jadi min kali min 2x1, 2x1, min kali 5x2, min 5x2, min kali min 3x3 plus 3x3, tandanya kecil sama dengan min 15. Jadi ada 2 di 1, dan di sini 2. Oke. Jadi diubahnya jadi ini, kecil, yang satunya ini. Oke, sama. Itu kalau dia sama dengan. Lanjut ya. Nih, kalau dia URS, unrestricted insign, suka ditulis dalam bentuk URS, itu sama aja. Ini bentuk yang harus diingat. XJ sama dengan XJ plus dikurang XJ min. XJ plus akan bernilai XJ jika XJ-nya positif, 0 jika lainnya. XJ min akan bernilai min XJ jika XJ kecil dari 0 dan 0 jika lainnya. Terus yang satunya ini, kita harus punya positif atau negatif lower bound. Harusnya lower bound-nya 0. Jadi ini S aksen J, XJ dikurang X, LJ, atau Y aksen K, YK dikurang LK. Ini LJ ini lower bound-nya. Oke. Lower bound-nya. Nah, contoh ini sebenarnya udah saya bahas kemarin. Oke, nanti lihat di record-nya. Saya kasih contoh yang lain. Ini baca kembali ya. Sudah keluar whiteboard-nya. Sudah, Bu. Tulisannya sudah juga. Sudah, Bu. Nah, saya kasih contoh yang lain. Contoh yang tadi kamu lihat di rekaman minggu lalu ya, yang baru join. Minimumkan. Ya, yang benar dia bilangnya minimumkan. Bukan minimum, ada kan-nya ya, karena dia minimize. Nah, sambilan yang sudah paham dari minggu lalu silahkan coba.
Nah, dari bentuk ini terlihat apakah dia standar atau tidak. Yang simple aja dulu. Nih. Standar atau enggak? Lihat dari fungsi tujuannya. Fungsi tujuannya minimumkan. Artinya pasti non-standar ini. Satu saja, ingat ya, ini fungsi tujuan yang dibawa kendala, yang paling akhir itu namanya kendala non-negatif. Satu saja fungsi tujuannya berbentuk non-standar, artinya model ini sudah pasti non-standar. Gitu ya. Nah, karena dia non-standar, kita harus mengubahnya ke dalam bentuk standar. Jadi yang ini yang di atasnya non-standard form, bentuk non-standar. Ini kita akan mengubahnya menjadi standard form. Nah, cara mengubahnya, kalau fungsi tujuannya minimumkan, dia akan menjadi maksimumkan. Benar ya? Maksimumkan gimana? Berapa? Tahu nggak? Maksimumkan apa? Kalikan negatif di sini. Apa jadi? Min 2x1 2x1 plus 3x2 minus 4x3. Oke, itu sudah semua dikali negatif. Sekarang bukan fungsi, set kendalanya. Kendala yang pertama, kurang dari. Itu sudah kurang dari sama dengan, sudah standar belum? Sudah. Jadi tulis ulang kalau dia sudah. Tulis persis. Min 3x3 kurang dari sama dengan 5. Kendala kedua bagaimana? Apakah udah standar? Standar, Bu. Non standar, jadi kalikan Min 1. Oke, saya buat di sini dulu ya, biar yang rapi nanti ke sana. Oke, kalikan min 1 semuanya. Jadinya min 3x1 min 2x2 plus x3. Tandanya bukan lebih dari sama dengan, tapi berubah tanda. Kurang dari sama dengan minus 6. Tulis di sini kendala keduanya. Kendala yang ketiganya gimana? Bentuknya sama dengan tandanya. Ini non standar juga. Kalau sama dengan artinya dia punya dua arti. X1. Berarti saya tulis ini ya. Yang pertama berarti X1 tambah X2 min 3X3 kurang dari sama dengan 4. Benar kan ya? Benar, Bu. Yang satunya lagi, saya ada muat buat sampingnya ya. Yang benar tulisnya ke bawah ya kamu kendalanya. Satunya lagi kalikan negatif, benar nggak? Jadi min X1 minus X2 plus 3X3 X3 lebih besar sama dengan min bukan lebih Ini besar. Kurang dari sama dengan 4. min 4. Min 4 atau 4? Min 4 kan? Min 4. Oke. Sudah, kendala yang paling bawah ini ya tutup aja. X1. Itu kan tandanya besar sama dengan, Bu. Enggak, itu kendala non negatif. Oke, sampai situ. Ada pertanyaan enggak? Yang simple ini dulu. Nanti saya ulangkan lagi yang URS tadi. Jadi bentuk standar formnya gini. Nih ya. Ada pertanyaan sampai yang di situ? Ada yang masih bingung di situ?
Belum, Bu. Diulang-ulangnya ada latihan-latihannya di situ. Buku teksnya silakan di-download, kan sudah saya attach di sana, jadi bisa diambil. Oke, saya hapus boleh nih dari screenshot? Sudah, Bu. Hapus ya. Oke, contoh yang lain. Satu contoh lagi. Baru saya lanjut topik hari ini. Maksimumkan. Ada simple aja. Tiga variabel aja. X2-nya yang unrestricted in sign. Nah, tuh. Jadi gimana bentuk standarnya? Yang pertama, fungsi tujuan. Fungsi tujuan sudah bentuk maksimumkan. Kalau fungsi tujuan sudah bentuk maksimumkan, artinya udah pasti, nggak usah diubah lagi. Ya kan, mantap dia. Kendala yang pertama gimana? Kendala yang pertama ya? Standar nggak? Dibalik. Belum. Nah, ini. Dua kali tulis tadi ya. Fungsi tujuannya tulis ulang. Oke. Kendala. Nah, dibalik jadi min X1, min X2, min X3, kecil sama dengan min 6. Ya kan? Yang kendala kedua sudah tetap ya, karena kurang dari sama dengan. Oke, kendala yang ketiga. X2-nya unrestricted in sign. Apa artinya? Kalau di URS. Kalau X2-nya unrestricted in sign artinya X2-nya itu sama dengan X2 plus dikurang X2 min. X2-nya sama dengan X2 plus dikurang X2 min. Nanti aja baru buat jikanya kayaknya. Biar muat. X3 lebih besar sama dengan 4. Artinya apa? Kalau X3 lebih besar sama dengan 4.
Jadi X aksen 3 sama dengan X3 dikurang 4. Sehingga X3-nya sama dengan X aksen 3 tambah 4. Itu ya. Nah, nilai yang saya buat warna circle hijau ini harus disubstitusikan ke semua ini. Nah, X1 besar sama dengan 0 kan udah mantap, nggak usah lagi. Jadi, bentuk standar formnya apa? Kalau dirapikan, bentuk standar formnya apa? Maksimumkan 3X1-nya tetap. Gimana 3X1? Min 2X2, berarti min 2 kali X2 plus dikurang X2 min. Berapa kalau dikali? Jadi, min 2X2 plus, X2-nya diganti ya. Min batu plus 2X2 min, X3-nya diganti dengan X aksen 3 tambah 4. Tambah X aksen 3 tambah 4. Paham? Dengan kendala yang pertama min X1-nya tetap, min X2 berarti min X2 plus X2 min X3 berarti min X aksen 3 minus 4 harusnya kan? Kecil sama dengan min 6. Tapi saya ubah langsung ya. Jadi min 6 tambah 4. Min 6 tambah 4 tuh berapa? Min 2 ya. Biar rapi. Nah, gitu ya. Kendala yang keduanya 2X1 min X2. Berarti min X2 plus X2 min plus X3 plus X aksen 3 harusnya plus 4, tapi saya pindah ruas, jadi 5 kurang 4, 1. Itu udah bentuk standar. Belum selesai, jangan lupa. Harus dibuat apa lagi? Nilainya, yang ada plus min itu kan harus definisikan. Jadi, X2 plus, dia akan bernilai X2, dan akan bernilai 0. Yang ini jika X2 besar dari 0, yang ini jika lainnya. Terus, X2 min, dia akan bernilai min X2, dia akan bernilai 0. Yang ini X2 kecil dari 0, yang ini lainnya. Itu ya. Dah, buat lagi ke lainnya. Terus yang ini, jangan lupa ada kendala non-negatif. X1, nggak ada X2 lagi kan? X2-nya udah didefinisikan X2 plus X2 min. Nggak ada lagi X3, tapi yang ada X aksen 3 besar sama dengan 0. Dah, itu bentuk standarnya warna hijau. Oke, ada pertanyaan sampai situ? Sampai situ ada pertanyaan? Dicoba ya, harus latihan-latihan terus. Baru bisa. Udah ya, saya lanjut ke materi hari ini. Ada yang perlu dijelaskan ulang yang ini?
Jadi ini ya yang penting itu. Nah ini namanya sudah kembali ke PowerPoint belum? Udah, Bu. Nah ini bentuk yang tidak standar, ini artinya kepeannya yang harus diubah ke standar. Cara ngubahnya ini contohnya, beberapa slide contohnya. Ya, how to convert. Nah ini kalau tadi lower bound yang besar sama dengan 2, ini yang URS. Oke. Kita ke materi hari ini. Di PowerPoint pertemuan kedua sudah dicoba download kah? Lumayan banyak ini materinya. Udah keluar lagi PowerPoint-nya? Udah. Oke. Jadi yang bab 2, ini di bab 2 sih. Banyak ke teori yang kali ini. Dia mengenalkan model-model integer programming itu apa saja. Oke. Jadi akan belajar tentang permodelan dan model, asumsi-asumsi pada mixed integer programming, bagaimana proses memodelkan, persoalan pemilihan proyek, persoalan perencanaan produksi, sama transportasi. Ini modeling and model dan permodelan. Nah, ini beberapa asumsi. Beberapa asumsi pada pemrograman bilangan bulat campuran. Ini ya. Minggu lalu udah saya jelasin sih ini bentuk umumnya. Jadi maksimumkan sigma J, CJXJ, tambah sigma K, DKYK. Kalau yang program linier, biasanya cuma sampai sini. Nah, program linier. Nanti dia kecil sama dengan BI. Yang di program linier. Kalau mixed integer programming, ada tambahan sigma K, DKYK, sama sigma K, GIKYK. Ini menandakan kelihatan dari sini. Di variabel keputusannya, nilai XJ besar sama dengan 0, artinya non negatif, real. Ini namanya program linier. Akan tetapi ada variabel lain di sini yang namanya YK. YK bernilai 0, 1, dan 2 seterusnya. Artinya YK bernilai integer. Ya, suatu model di mana sebagian variabel keputusannya bernilai real dan integer kita sebut dengan namanya mixed integer program. Jadi asumsi yang digunakan yang pertama asumsi keterbagian, divisibility assumption untuk semua variabel kontinu. Ini variabel kontinu. Xj besar sama dengan 0. Kemudian integrality assumption untuk setiap variabel yang integer. Jadi YK-nya 0, 1, 2, dan seterusnya. Kemudian certainty or constant assumption untuk setiap input parameter. CJ, DK, AIJ, GIK, BI. Saya balik lagi ke sini. Variabel keputusan dari model ini adalah XJ dan YK. Dari mana dengan cepat diketahui? Lihat di bagian bawah kendala. XJ dan YK itu namanya variabel keputusan. Nilai yang akan kita cari. Ingat ya, ini dasar-dasarnya. Terutama yang ngambil nanti skripsi di bidang minat optimasi, kamu mau pakai model yang sudah sangat canggih, software yang sudah sangat sophisticated, tapi dasarnya harus paham. Mana parameter, mana variabel, jangan sampai nggak tahu. Jadi variabel kelihatan dari sini. Nilai yang akan kita cari dari model itu mau dicari berapa sih nilainya? Nah, itulah namanya variabel keputusan. XJ dan YK di sini kelihatan. Tapi nilai CJ, angka di depannya itu DK, AIJ, GIK, BI itu namanya parameter. Kalau dulu sekolah namanya koefisien. Nah, ingatnya gitu aja. Kemudian proportionality assumption. Untuk setiap suku dalam fungsi tujuan dan kendala. Jadi ini ya, CJXJ, DKYK, ada kan? Ada parameter, ada variabel, parameter variabel, parameter variabel, parameter variabel. Kemudian asumsi penambahan dan pemisahan untuk setiap kombinasi fungsi, baik di tujuan maupun kendala. Nih, sigma CJXJ jadi satu set kan? Sigma DKYK dari K bergeraknya indeksnya. Sigma AIJXJ dari J, sigma GIKYK K. Masing-masing terpisah, jadi tidak bisa bablas sigmanya sampai habis.
Kemudian single objective, fungsi tujuan yang single, tunggal, salah satu, kalau nggak max berarti min, gitu ya. Kemudian simultan, untuk sistem di mana semua kendalanya dalam bentuknya persamaan dan bertidaksamaan. Jadi ada sistem kendala, satu set kendalanya. Nah, anatomi asumsi pada MIP, jadi divisibility assumption, ya kan, asumsi pembagian pada variabel kontinu, ini kontinu, XJ besar sama dengan 0. Kemudian kita punya asumsi konstan pada parameternya CJ, AIJ. Kalau dikombinasikan, dia namanya proportionality assumption. Oke, terus yang integrality, YK, ya kan, ditambah DG, DK sama GIK yang integer, variabel-variabel integer, kalau dikombinasikan dia jadi namanya proportionality assumption juga. Tapi kalau yang di atas CJXJ, kalau untuk yang continue, kalau yang bawahnya untuk yang integer. Ketika dua-duanya dikombinasikan, ini jadi fungsi tujuannya ditambahin. Yang fungsi tujuan tadi CJXJ tambahin dengan DKYK di sini. Nah, kendalanya juga ditambah AIJXJ sama sigma GIK YK. Oke, kalau yang ini sudah fungsi tujuannya, jadi fungsi tujuannya tinggal ditentukan maksimum atau minimum. Kalau kendalanya seperti ini, kita lihat dalam bentuk kendalanya tandanya pertidaksamaan kan, tandanya kurang dari atau lebih besar dari. Sorry. Gitu ya. Kemudian kalau right hand side, sisi kanan kendalanya itu dalam bentuk konstan. Lebih kecil sama dengan 6, lebih kecil sama dengan 7, itu konstan. Ketika fungsi tujuan dengan kendalanya digabungkan, jadilah dia namanya MIP. Jadi MIP itu dalamnya variabelnya ada yang continue dan variabelnya ada yang integer. Ini bagaimana proses modelkan? Minggu lalu sudah sepintas saya ulang, ya kan? Bagaimana cara memodelkan? Jadi ada 3 fase pada operation research. Yang pertama pembentukan model. Kalau model sudah dibentuk harus ada solusi. Kalau sudah solusi kita akan validasi hasilnya dan kita interpretasi kembali kepada situasi keputusannya. Di valid atau enggak sih model yang kita formulate itu yang kita formulasi. Jadi dari persoalan nyata, real system problem, kita bentuk namanya model construction. Bentuk model, jadi dalam bentuk model matematika. Kalau sudah model matematika, kita cari model solution. Nih, dapat nih optimal solution. Dapat optimal solution, model validation. Validasi model dan interpretasi. Balik lagi ke dalam kesimpulan nyata. Aplikasi integer programming ini bisa dalam pemilihan proyek, perencanaan produksi, penjadwalan tenaga kerja atau staff, transportasi di mana biayanya tetap, distribusi dengan biaya tetap, multi komoditas dan workflow, kemudian optimisasi jaringan dengan sisi kanan, dengan kendala sampingan, kemudian supply chain planning. Nah, yang pertama pemilihan project. Nih, ada namanya knapsack. Kalau diartikan di buku teks bahasa Indonesia, namanya persoalan ransel, tas gendong, tas dukung kita itu. Persoalan knapsack problem itu adalah bentuk sederhana dari integer programming. Itu yang paling simple. Ada yang menyebutnya knapsack problem, ada yang menyebutnya zero one knapsack problem. Mana ya? Sorry. Bentar ya. Nih, kalau dia zero one knapsack problem, artinya nanti variabelnya 0 atau 1. Ya kan? Nama ini diambil dari seorang hiker. Jadi hiker tuh lagi mau milih barang-barang mana saja sih yang bisa dia masukin dalam backpack-nya. Karena backpack-nya punya keterbatasan berat, nggak semuanya bisa dimasukin. Nah, itulah namanya knapsack problem. Setiap item itu memberikan nilai kontribusi pada hiking trip. Dan tujuannya, dia ingin memaksimumkan jumlah barang dari semua item itu yang dia pilih. Jadi proses memodelkannya itu ada 2 cara. Yang pertama ini. Kalau kasus real seperti mobil kontainer, mobil box itu bagaimana masukkan barang,
semaksimal mungkin nyusun-nyusun barang di ekspedisi, biar bentuk bak truk atau bak kontainernya itu bisa mengangkut barang dalam jumlah yang banyak dan rapi, jadi sekali angkut banyak. Makanya kamu lihat kalau ekspedisi itu yang truknya sampai tinggi-tinggi melebihi kapasitas. Biar dia sekali angkut, hemat jadinya. Jadi kalau kita dihadapkan dalam bentuk kasus knapsack problem, jadi kamu punya data tentang persoalan pengangkutan. Jadi apa saja sih yang kita butuhkan kalau kita mau formulasikannya? Pertama, input parameter itu yang kita butuhkan, number of item. Kita butuh berapa banyak sih jenis barangnya. Terus dalam satuan ini variabel, terserah sih sebenarnya. Kalau dalam sini adalah divariabelkan n. Berat tiap item, jadi berapa jenis barangnya. Kemudian berat masing-masing item itu berapa. Berapa value-nya, nilainya, bisa harga, bisa bagaimana keuntungannya. Total weight limit, jadi batas beratnya ada berapa banyak, kan nggak bisa melebihi batas. Ibarat kantong plastik kalau dimasukkan semua dia jebol. Nah itu. Variabel keputusannya whether or not, kita mau pilih item J atau tidak. Jadi kalau barang ke J kita pilih itemnya, YJ akan bernilai 1. YJ akan bernilai 0 jika kita tidak memilih item ke J. Kemudian kendala. Kendala itu artinya yang harus kita penuhi. Total berat atau item yang terpilih tidak boleh melebihi batasan berat. State variabelnya nggak usah dinyatakan. Kemudian tujuannya memaksimumkan total nilai, total jumlah barang-barang yang dipilih. Oke, contoh yang kedua, capital budgeting problem. Nih, capital budgeting problem biasanya dia dalam bentuk periode waktu, jadi bisa kuartal, semi-annual, semi-tahunan, atau tahunan. Contohnya, apa sih contoh capital budgeting problem ini? Seorang manajer project, dia punya N project, ada beberapa project, ada N project yang akan dia ambil. Tapi tidak bisa semuanya diambil karena keterbatasan budget. Jadi asumsikan project J itu punya nilai CJ dolar dan membutuhkan investasi sebanyak ATJ dolar. T itu periodnya dari 1 sampai T besar. Oke, modal yang tersedia dalam tiap periode waktu adalah BT dolar. Tujuan dari masalah ini adalah memaksimumkan berapa present value, nilai, ya kan, yang harus dipenuhi dengan budget yang terbatas. Oke, jadi kalau dimodelkan seperti ini, maksimumkan. Ini kayak model program linear. Tapi kelihatan dari model ini bukan model program linear, karena lihat. Variabel keputusannya YJ. YJ-nya bernilai 0 atau 1. Jadi namanya BIP, Binary Integer Programming. Nilainya 0 atau 1. Ini modelnya sudah ada. Ya, di bab 2 ini kita mengenalkan model-model dari knapsack problem, dari capital budgeting problem, ini modelnya sudah ada. Jadi kalau ada kasus yang nyari topik tugas akhir, ini modelnya sudah ada, tinggal diformulasikan sesuai data yang kamu punya. Contoh yang ketiga, production planning problem. Nah ini, ada uncapacitated lot sizing. Persoalan lot sizing dalam perencanaan produksi itu bertujuan untuk mendapatkan optimal lot size, baik dalam quantity setiap periode waktu, sehingga total biaya produksi dan inventory itu pengendalian persediaan dapat diminimumkan, di mana permintaan dalam tiap periode terpenuhi. Pada uncapacitated, pada tak berkapasitas lot sizing problem itu mengasumsikan bahwa kapasitas produksinya tidak terbatas. Jadi bisa produksi sebanyak mungkin. Nah, formulasinya yang pertama kita asumsikan bahwa production cost-nya itu proporsional terhadap production quantity. Artinya semakin banyak yang diproduksi, berarti production cost-nya semakin tinggi. Kemudian carrying cost untuk bawa barang, distribusi barang-barangnya itu proporsional terhadap level persediaan pada periode selanjutnya. Kalau kita ada namanya teori inventory, jadi dia belajar bagaimana mengendalikan persediaan. Tidak bisa produksi sebanyak mungkin kalau barang itu ketika penyimpanan di gudang membutuhkan biaya yang banyak.
Sama seperti contohnya bayangan saya kayak orang-orang buka open PO, dia akan buat kalau ada pre-order. Pertama karena dia tidak punya modal, itu bisa jadi inventory. Pertama, kedua mungkin karena tidak keterbatasan tempat, jadi nggak bisa produksi massal. Jadi produksi kalau ada orang yang minta atau order. Nah ini kalau incapacitated load sizing, kita butuh data apa saja? Butuh data namanya input parameter, jumlah periode, ada berapa periode. Kemudian permintaan dalam setiap periode. Setup cost modal dalam tiap periode, biaya produksi, dan biaya penyimpanan, unit holding cost. Keputusannya, variabel keputusannya akan diputuskan. Kita produksi di setiap periode waktu atau tidak. Kalau iya 1, kalau 0 tidak. Kalau iya berapa banyak sih produksi yang harus barang yang harus kita produksi. Kemudian kendala harus memenuhi setiap permintaan dalam tiap periode waktu. Variabelnya ini inventory level persediaan pada akhir tiap periode. Diasumsikan kalau pertama kali level persediaannya 0. Fungsi tujuannya meminimumkan total produksi dan biaya inventory. Ini jadi modelnya, ini udah diperkenalkan modelnya. Kalau punya kasus-kasus seperti ini, cari data produksi tidak mudah untuk skripsi, tapi dibolehkan untuk mengambil surat pengantar ya kan, kalian boleh ngambil data ke PT manapun ya, dengan syarat PT itu mau memberikan data. Jadi tidak terlepas lagi sebenarnya dari istilahnya orang dalam. Kalau kalian mau tentang data-data, kalau ada orang dalam kan dia mau memberikan data yang kita minta. Kalau enggak, walaupun kita pakai pengantar susah karena berkaitan dengan rahasia perusahaan. Tapi kalau ada ya silahkan diminta, diambil, dapat bisa dijadikan bahan topik untuk tugas akhir. Jadi ini M itu bilangan yang sangat besar. Kalau kita ada belajar di program linear namanya Big M. Jadi YT bernilai 1 jika dan hanya jika XT-nya besar daripada 0. Ini model uncapacitated load sizing. Ini sudah dimodelkan, sudah divalid ini namanya, sudah pasti benar modelnya. Oke. Ada back order atau tidak, ini pengantar aja. Ini ada dipelajari di inventory sebenarnya. Kalau tadi uncapacitated tidak terbatas, kalau sekarang ada kapasitasnya terbatas. Jadi dia punya limit nih, limit batas atasnya berapa. Makanya dia pakai nih tandanya. Artinya nggak bisa melebihi kapasitas yang ada. Nah ini modelnya lain ya. Ini model yang capacitated, kalau tadi model yang capacitated. Ada perbedaan model. Oke, nah ini yang paling umum, penjadwalan tenaga kerja. Jadwalin suster, jadwalin mata kuliah. Kalau kamu browsing-browsing di Google, sudah mulai banyak topik seperti itu. Jadwalin buruh di pabrik, satu shift-shiftan, ya kan? Pekerja di salon, pekerja di supermarket, di restoran. Jadi data apa sih yang dibutuhkan kalau kita mau menjadwalkan pekerja full-time, penuh waktu? Jadi harus ada jumlah shift-nya, tahu nih maunya shift-nya berapa banyak. Jumlah time windows itu rentang waktu. Jadi shift 1 kerjanya 7 jam, 8 jam, gitu ya. Shift 2 mungkin 5 jam, shift 3 beda-beda. Terus berapa jumlah pekerja yang dibutuhkan dalam tiap interval waktunya? Berapa rata-rata gaji dalam tiap shift? Variabel keputusannya akan diketahui berapa banyak jumlah pekerja yang dibutuhkan dalam setiap shift-nya. JJ dimisalkan variabelnya. Kendalanya, permintaan untuk setiap rentang waktu itu harus dipenuhi. Jadi kalau shift kalau shift kedua butuh 10 orang, ya harus ada 10 pekerja. Shift ketiga butuh 5 orang, ya harus ada 5 pekerja. Kemudian fungsi tujuannya meminimumkan jumlah gaji yang dibayar kepada pekerja-pekerja. Jadi kamu lihatlah kalau salon, dia kalau shift siang, dia biasanya lebih banyak karyawan yang bekerja. Salon tuh, contohnya saya ngambil misalnya salon di Christopher, Johnny Andrean, shift yang siang lebih banyak pekerja. Karena mereka mempelajari bahwa jam-jam rame itu jam berapa. Di restoran aja itu loh. Kalau si sore sampai malam, yang pekerjanya pasti lebih banyak ketimbang yang pagi. Tergantung sih jenis restorannya.
Jadi apalagi kalau misalnya bayarnya per jam gitu kan. Jadi fungsi tujuannya meminimumkan jumlah gaji yang dibayar. Kalau si paginya sepi dikit aja pekerjanya biar nggak banyak bayar gajinya. Nah, ini contoh. Contoh, jadi dalam kasus ini dia punya 4 shift kerja nih, shift 1, 2, 3, 4. Ini time windows. Time windows itu interval waktu. Jadi dari jam 6 ke jam 9 dia cuma butuh yang kerja cuma shift 1 sama shift 4. Pekerja yang dibutuhkan ada 55. Dari pukul 9 sampai 12 cuma shift 1 aja, 46. Dari pukul 12 sampai 3 sore cuma shift 1 dan 2, 59, seterusnya. Nah, gajinya beda-beda nih. Per 9 jam shift-nya itu $135. Kalau shift 2, shift 3, shift 4. Nah, dari data yang seperti ini, itulah yang akan kita modelkan. Bagaimana cara memodelkannya? Cara memodelkannya ini. Jadi kita misalkan dulu AJT. AJT itu variabelnya. AJT bernilai 1 jika shift J dia bisa mengcover interval atau time windows T. Jadi shift 1 bisa mengcover misalnya time windows yang kedua, time windows yang ketiga. Jadi shift-nya ini J nih, shift 1, shift 2, shift 3, shift 4. Time windows-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 time windows dan 4 shift. Ini ya. Jadi shift-nya J-nya artinya di kasus ini bergerak dari 1, 2, 3, 4. Time windows-nya dari 1, 2, 3 sampai 8. Jadi formulasi modelnya ini. Minimumkan WJ YJ, ini AJT YJ besar sama dengan DT. YJ itu jumlah tenaga kerja per shift ya. Nah, jadi data yang tadi bisa dibentukkan dalam matriks. Ini saya buat shift ya artinya. Shift 1, shift 2, shift 3, ini shift 4. Ini time window 1, time window 2. Tadi kan intervalnya ada 8 ya. Data yang tadi. Apa arti 100? Tadi di datanya time windows pertama dia butuh shift 1 sama shift 4 aja. Shift 2 dan 3 nggak ada jadi nolkan. Time windows kedua dia hanya mempekerjakan shift 1 saja. Shift lainnya tidak dipakai jadi 0. Data yang di sini ini kita harus bentuk dalam bentuk matriks dulu seperti ini. Ini matriks yang kita sebut dengan namanya AJT. Tuh ya. Paham belum cara mengubah data ini? Jadi ini kan gini. 1001. 1 yang ada silang jadi 1. 0 semua. 1100, 0100, 0110 seperti itu. Nah, gitu ya. Nah, sudah dapat dalam bentuk matriks, apa yang dilakukan? Nah, nanti tinggal dibentuk, ini dapat matriks, nah diformulasikan dalam bentuk seperti ini. DT itu demand-nya. Sorry, balik dulu. Nah, ini demand. Berapa sih jumlahnya? Ini W. D demand-nya. Ya. Nah, kalau ini diganti ada full time, ada part time. Jadi tidak semuanya full. Ada pekerja yang namanya full time, ada yang part time. Sama data yang dibutuhkan, kita harus tahu berapa jumlah shift-nya, berapa time windows-nya. Terus gajinya nih, kalau yang full time berapa, yang part time berapa. Variabel keputusannya mau menentukan berapa jumlah tenaga kerja untuk tiap satuan, tiap shift. Yang full berapa orang, yang part berapa orang. Permintaan dalam tiap time windows, interval waktunya harus dipenuhi. Oke, larangan menggunakan tenaga kerja part-time, ya kan? Kalau full-time-nya ada. Untuk apa pakai part-time? Tujuannya lagi, fungsi tujuannya meminimumkan total gaji yang dibayar kepada semua pekerja. Nah, ini modelnya. Ini kelihatan kayak MIP ya, jadi 2 kali nih. Oke, nilai AJT-nya nanti ini variabelnya AJT apa dalam bentuk matriks tadi bernilai 1.
jika shift J mengcover time window stay. Jadi kalau A21 artinya shift 2 mengcover atau mencukupi permintaan di time windows 1. Oke. Ini dimodelkan. Nanti menyelesaikannya udah pakai Lindo-Linggo kita nih. Nanti baru saya ajarin yang klasiknya, Gaussian bound. Kalau variabelnya sudah banyak, software sangat dibutuhkan ya. Oke, yang ini fixed charge transportation, transportasi dengan biaya tetap. Transmusi. Jauh dekat sama harganya. Contohnya gitu ya. Nah, ini contohnya. Ngirim barang dari M sumber, ngirim barang, jadi gudangnya atau barang sumbernya dari M ke beberapa tujuan. Shipping cost. Ya, ngirim jauh dekat sama misalnya. Pokoknya dalam kota Palembang harganya sekian, terserah Palembangnya mau di Ilir, mau di Ulu, itu sama. Jadi kita akan menentukan biaya, minimum biaya pengiriman. Nah ini ya misalnya dari sumber. Ya, dari 1 mau ke 1, mau ke J, mau ke N, itu biayanya sama. Ada modelnya, nanti saya lihat modelnya. Jadi ke variabel keputusannya apa? Kita tentukan apakah sumber I itu akan mensuplai destinasi J. Jadi dari sumber 1 itu mau ngirim barang nggak ke tujuan J? Kalau iya dia bernilai 1. Kalau tidak dia 0. Kalau bernilai 1 berapa banyak sih yang akan dikirim? Itu ya. Input parameter biaya pengiriman, biaya tetap dari sumber I ke J, permintaan pada tujuan berapa banyak diminta. Batasannya permintaan pada tiap tujuan itu harus dipenuhi. Jadi semua permintaan harus dipenuhi. Dengan fungsi tujuan meminimumkan jumlah biaya tetap dan biaya variabel. Nah, ini modelnya. Oke, ini model umum. Berapa nilainya? Ini cost, fixed cost, ini biaya variabel. Ini biaya tetap, biaya variabel. Biaya tetap itu artinya biaya yang wajib dibayar berapapun jumlahnya. Kalau biaya variabel mungkin tambahan. Kalau interval barangnya lebih dari sekian kena cas nih. Nah, itu namanya biaya variabel. Oke, sekarang yang incapacitated facility location. Nih. Lokasi fasilitas yang tidak terbatas. Ini banyak yang ngerjain anak matematik. Bimbingan saya, bimbingan Bu Fitri banyak yang menentukan ini. Ada transportasi sampah dari TPS ke TPA. Bimbingan Bu Evi banyak transportasi es kristal, air mineral. Nah, itu contoh-contoh implementasi. Itu dibolehkan karena skripsi S1 cuma dalam tahap implementasi. Kamu boleh implementasikan metode ke kasus. Boleh kasus dibuat model, boleh. Jadi skripsinya, saya nyimpang dulu dikit dari materi ini. Bagi yang lagi nyusun skripsi, sama metode boleh. Tapi kasus harus berbeda. Itu untuk menghindari plagiat. Gitu ya. Kalau metode kan terbatas. Jadi nggak bisa misalnya saya sudah pakai metode A, tapi apa aja saya contoh ini ya. Si Adinda nggak boleh lagi pakai metode A, ya habis dari saya kuliah dulu S1 matematik sama, saya juga S1 matematik dengan kalian sama. Jadi kalau saya udah pakai Simplex, kamu nggak boleh lagi skripsinya Simplex, nggak bisa gitu. Kan model dengan metode yang tersedia itu terbatas. Saya pakai Simplex untuk kasus A, Adinda boleh pakai Simplex untuk kasus B. Oke, itu boleh jadikan topik skripsi. Tapi bukan Simplex dibolehkan ya, Simplex itu udah pasaran. Jadi kamu nggak bisa pakai Simplex lagi. Jadi kayak tugas kuliah. Kan udah diajarin kuliah. Nggak mungkin terlalu simpel seperti itu. Gitu ya. Saya pakai model nih, model knapsack problem. Knapsack itu model ya, bukan metode. Boleh. Nanti Rizka juga boleh membahas knapsack problem. Tapi untuk kasus yang berbeda, silakan. Bu, kalau kasusnya sama, saya berteman baik nih sama si Putri. Kami ngambil data, punya bapakku kerja di situ. Ini datanya, kita pakai berdua yuk, boleh. Pakai data yang sama,
tapi formulasi model yang berbeda itu juga boleh. Aku pakai untuk formulasi uncapacitated, bukan apa ya, data misalnya data produksi nih, data produksi saya ke knapsack problemnya, kamu ke perencanaan produksi boleh dengan data yang sama. Nanti aku ngerjainnya pakai algoritma genetika, kamu ngerjainnya pakai algoritma simulated annealing, boleh. Gitu ya. Jadi ya ini tujuan kamu ngambil mata kuliah pilihan untuk mengasih untuk brainstorming kamu, kasih ide nih. Oh gini tugas akhirnya yang mau saya pakai, yang mau saya ambil. Nah gitu ya. Itu tujuannya ada mata kuliah pilihan, ada mata kuliah wajib. Nah ini contohnya yang fasilitas lokasi yang tidak terbatas. Artinya lokasinya itu tidak punya limit atasnya. Contohnya sebuah perusahaan, dia akan membangun beberapa center distribusi untuk mensuplai ke toko-toko retail yang terletak di beberapa N kota berbeda. Jadi tiap N kota berbeda itu punya demand permintaan yang berbeda. Jadi ada kandidat nih, mau bangun di mana ya? Bagusnya saya buka cabangnya di kota apa. Jadi ada M kandidat. Nah, kalau saya buka cabang di situ, maka ada biaya transportasi. Ya kan? Biaya transportasi dari sumber, dari distribusi yang ke I ke toko ke J. Jadi kalau saya bangun pabrik di Jogja, saya akan kirim ke dekat-dekat Jogja berapa biayanya. Ketimbang saya bangun pabrik di Kalimantan. Kan harus dipikirkan berapa sih shipping cost-nya. Jadi tujuannya kita ingin menentukan distribusi center mana sih yang harus kita buka, yang kita bangun, sehingga total biayanya bisa diminimumkan. Nah itu. Jadi variabel keputusannya ini mungkin atau tidak distribusi center itu dibuka. Kalau dibuka, iya berarti 1. Kalau tidak, 0. Jika dibuka, katanya berapa banyak yang harus dikirim dari distribusi center ke toko retail. Input parameter, biaya pengiriman dari center I ke retail J. Ada biaya tetap untuk pembukaan distribusi center. Kendalanya, semua permintaan harus memenuhi toko-toko yang retail. Jadi mintaan berapa harus dipenuhi, disuplai semua. Fungsi tujuannya meminimumkan biaya buka, biaya bangun itu opening cost, biaya pembukaan distribusi center sama biaya transportasi. Jadi nggak bisa aja sembarang orang mikirkan pabrik-pabriknya buka di mana-mana. Dan dipikirkan juga biaya transportasi. Makanya Palembang pun punya pabrik Indomie. Karena permintaan Indomie di kota Palembang besar. Di setiap kota dia punya. Jadi nggak harus supply kan kirim dari Jakarta semua. Enggak kan? Nah itu. Jadi katanya mending dia bangun di sini, tapi menghemat biaya transportasi. Nah gitulah kurang lebih bayangannya ya. Nah ini modelnya. Hampir sama dengan yang capacitated ya. Nah ini model-modelnya. Nih. CIJXC. Ini substitusi, jadi ini model akhirnya. Diganti. X aksen IJ sama XJ bagi DJ, demand-nya. Oke, ini pengenalan modelnya. Kalau mau pakai kasus seperti itu, boleh ini. Tadi yang uncapacitated, sekarang yang capacitated punya terbatas. Nih. Kalau dia punya batasan jumlah yang akan disuplai, yang akan dikirim, nah bentuknya seperti ini. Yang uncapacitated tadi dia berubah menjadi capacitated. Bedanya di mana ya? Coba saya tengok dulu. DJI. Nah, ini. Di kendala keduanya sudah beda. Nih, kendala keduanya yang beda. Antara uncapacitated dengan capacitated. Variabel keputusan tetap J sama YI. Ini kelihatan dari sini. Nah, ini parameter-parameter. Jangan sampai nggak tahu. Oke, ini variabel yang saya circle. UI-nya parameter. Ini variabel. Oke, ini model-modelnya. Sekarang yang persoalan multikomoditas,
ngirim barang banyak-banyak ya, jenisnya banyak sekali. Dari sumber I ke J, ke tujuan J. Nih, apa saja komoditas yang mau dikirim, dari I ke J. Ini input parameternya, berapa banyak sih dari tiap tempat. Nah, ini modelnya. Ini contohnya note nih. Dari sumber I mensuplai komoditas K. Dari sumber T untuk ke tempat pengiriman. Kemudian J. Tujuan J itu memenuhi permintaan dari komoditas K. Nah, ini modelnya. Oke. Kemudian persoalan optimisasi kendala dengan kendala tambahan. Nah, ini. Jadi semua jaringan kerja ini ada di optimasi sebenarnya. Ini saya pengenalan aja. Jadi isi bab 2 ini pengenalan kasus-kasus atau implementasi dari IP. Oke, yang bab 1 tadi yang penting standard form dengan non-standard form. Kalau yang ini bentuk-bentuk modelnya. Model-model ini bisa dipakai semuanya saya bilang tadi. Kalau kamu punya data-data. Data-data apa yang dipakai? Lihat di tempat input parameter. Nah, itu decision variable yang mau dicari gitu ya. Nah, ini semua persoalan jaringan, ya kan? Dia punya kendala umum. Yang pertama, setiap busur mempunyai beberapa keterbatasan kapasitas. Kemudian alur pada busur berarah, ya itu sama dengan biaya unit cost, biaya satuan. Kemudian setiap vertex itu harus memenuhi dalam kendala flow conservation. Jadi kendala alurnya itu harus dipenuhi. Ada beberapa kendala tambahan. Nah, kendala tambahan ini kita yang namanya proportional constraint dengan blending constraint. Nah, contohnya ini. Misalnya label titik atau vertex itu diberi label dengan angka. Jadi titiknya itu bersesuaian dengan bahan baku 1 dan 2. Jadi kita kasih label 1 dan 2. Prosesornya titik 3. Dia itu produksi semi produk dari bahan mentah 1. Kemudian prosesornya itu vertexnya 3. Kemudian semi produk buatan semi produk dari bahan mentah 1 itu adalah node 4 dan 6. Kemudian semi produk yang dibuat dari bahan mentah 2 adalah 7 dan 9. Saya kesini dulu. Nah, gini ya. Jadi ada contoh kasus, ini bahan mentahnya 1 dengan 2. Q1, Q2. Diproses ke sini, ini kita ambil namanya nomor 3. Bahan mentah 1 kalau diproses, dia akan menghasilkan ini. Nomor produknya nomor 4, nomor 5, nomor 6 jenis produknya. Bahan mentah 2, ketika di prosesor 3, dia akan menghasilkan produk 7, 8, 9. Gitu ya jenis produknya. Jadi contoh kasusnya ini ya. Jadi kalau bahan mentah 1 di prosesor, ini ada biayanya 0,3, 0,5, 0,2. Kalau di raw material kedua, bahan mentah 2, 0,4, 0,1, 0,5. Ini ya. Jadi X34. X34 0,3. 34. Nih, dari 3 ke 4, berarti 0,3 dari row 1, Q1. X35 0,5. X36 0,2 dari Q1. Kalau X38 0,1 Q2 karena dia dari raw material kedua, jadi nggak mungkin 0,1 Q1. Oke, X39 0,5 Q2, bukan Q1. Ya. Kenapa dia nggak pakai Q, dia pakai X13? Oke. Saya balik ke sini ya. Nih. 34 katanya 0,313. Sorry, saya coret sini. Nah, 0,3. Dari mana? Dari 1 ke 3. Oke. X37. Dari produk 3 ke 7. Ini ya. 0,4 berarti bukan X, sorry. Bukan Q, tapi X2, 3. Pahamkah? X35 berapa jadi?
0,5 apa? Kalau Q1 berarti X. X berapa kalau Q1? X13. Ya, seterusnya gitu. Ini namanya kendala proporsional. Kenapa disebut proporsional? Iya, imbang. Satunya 3, duanya ketiga. Nih, kalau blending. Jadi kalau kendala blending itu biasanya mixing atau blending proses. Contoh-contoh kasus aja ini ya. Kalau blending ini tambahan nih. Ada tambahan kan? Ada proses yang keempat. Kalau ketiga 5 ada tambahan lagi. 36 ada campuran. Nah, ini di blending nih. Nah, bahan mentah 1 dengan 2 di blending. Nah, dapatnya ini dicampur, di mix. Jadi bahan 1 dengan bahan 2 dicampur. Nah, ini namanya blending constraint. Jadi kalau kita melihat ada yang bentuknya, nah ini namanya blending udah, campuran antara X1 dan X2. Kalau dia cuma kayak ini, kalau dia cuma bilang kayak gini, nah ini namanya proporsional. Kalau ini namanya blending. Oke? Ada yang suka buat X1 sama dengan 2X3. Ini proporsional constraint. Kalau tambah namanya blending. Nah, yang terakhir supply chain problem. Ini sebenarnya ada MK sendiri. Ada diajari di optimasi modern. Nah, untuk apa sih IP itu? Nah, ini kalau mau cari mix integer, model transportasi, model penugasan, model transshipment, pengiriman, multi commodity flow, single-nya baik yang satu tunggal atau banyak, terus multiple choice, banyak pilihan nih mode transportasinya. Oke, nah ini ada tutorialnya, kita coba. Saya ke kasus-kasusnya contoh. Nih, contohnya ya. Jimmy berencana untuk menginvestasikan beberapa saham dalam 3 tahun ke depan. Oke, dia mau investasikan beberapa saham dalam 3 tahun ke depan, di mana return-nya baliknya beda-beda, ya kan? Ada tabelnya situ. Bantu Jimmy nih katanya. Diberikan Jimmy itu mau investasi, mau beli saham dalam yang terbatas setiap tahunnya. Bantu Jimmy untuk memutuskan. Dia bagusnya itu invest di mana. Sehingga total return, balikannya itu, keuntungannya bisa maksimum. Ini termasuk dalam kasus namanya project selection. Nah ini, jadi ada saham nih, saham A sampai E. Oke, ini return-nya, keuntungannya dalam bentuk tahunan. Nah budgetnya bisa cuma 10, 20, 15. Ini dia ada. Yang mana sih yang harus saya beli? Ini uang yang tersedia 45, 60, 50. Duit 45 mau beli apa ya? Saham apa? Duit 60 mau beli saham apa? Itu project selection. Jadi kita misalkan. Jadi misalkan YIJ sama dengan 1. Artinya stok I dibeli pada tahun ke J. Jadi kalau Y12 artinya apa? Stok 1 dibeli pada tahun kedua. Kalau Y23 nih, apa? Stok. Tahun ketiga. Oke, harus paham. Nah, ini harus didefinisikan dulu di sini. Sama kayak contoh kasus saya bilang, misalkan kain sutra, misalkan kain wol, itu harus kasih tahu, karena orang nggak tahu apa Y. Ini pengertian umum, jika stok I dibeli pada tahun ke J, 0 jika lainnya. Jadi kita berharap nilai YIJ itu, kalau tidak 1 berarti 0. Nah, ini artinya 90. Dari mana? Kita kan dia ingin memaksimumkan keuntungan, max. Jadi, dari mana 90? Sorry, saya bolak-balik ya. Ini 90. Ya kan? 90. Nah, dari sini 90. Jadi saham pertama tahun pertama, saham pertama tahun kedua, saham pertama tahun ketiga. 11, 1, 2, 3. Sorry. Nih. Jadi ini Y11, Y12, Y13. Y21, Y22,
Y23, dan seterusnya. Paham yang ini? Jadi 90 untuk stok pertama pada tahun ke-1, kedua, dan ketiga, 120 untuk stok kedua tahun 1, tahun kedua, tahun ketiga, 100 untuk stok ketiga tahun 1, 2, sama 3, 80 stok keempat di tahun 1, 2, tahun 3, 130 untuk stok kelima tahun 1, tahun 2, tahun 3. 90, 120, 100, 80, 130 itu dari sini. 90, 120, 100, 80, 130. Nah, itu jadi fungsi tujuan. Kendalanya apa? Uang yang tersedia. Tahun pertama dia cuma punya 45, tahun kedua 60, tahun ketiga 50. 10 ini apa? Ini harganya nih. 10 Y11 tambah 20 Y12 tambah 15 Y13. Tapi bacanya gini. Kan satu set tahun dulu. Oke? Ini Y31, Y41, Y51. Y32, Y42, Y52. Y33, Y43, Y53. Jadi nanti ditulisnya 10 Y11 tambah 15 Y21 tambah 12 Y31 tambah 9 Y41 tambah 13 Y51 kurang dari sama dengan 45. Otomatis pasti kurang dari. Nih, nggak mungkin melebihi uang yang tersedia. Sama, ini tahun pertama untuk kendala pertama, kendala kedua tahun kedua, kendala ketiga tahun ketiga. Nilai izinnya 0 atau 1. I-nya apa? Ini stok. Ini tahun. Bu, kan tadi Ibu buat di sini, sorry, stoknya A, B, C, D, E ya. Saya boleh nggak buat I-nya A, B, sampai E? Oke, boleh. Tapi kalau I-nya A, B, E, berarti di sini buatnya bukan satu-satu. Nulisnya 90 Y, A1, oke? Y, A2, A2, tambah double ya. Y, A3, dan seterusnya. Paham? Sampai sini ada pertanyaan, cara memodelkannya. Ini project selection, model umumnya ada, sorry saya bolak-balik ya ini slide-nya. Saran saya, jadi sebelum kuliah download dulu ya. Jadi kalau kamu online-nya pakai Zoom, di laptop, dari HP kan ada bahannya, atau sudah kamu print atau gimana. Mana project selection? Sorry. Nah, kan bentuk-bentuknya seperti ini. Sama kan model project selection-nya. Oke. Ada pertanyaan yang ini? Project selection-nya? Satu lagi terakhir habis. Ada pertanyaan yang ini? Cara memodelkan? Oke, next ya. Nih, penjadwalan tenaga kerja. Jadi suster, perawat-perawat di rumah sakit besar biasanya kerjanya 3 hari seminggu. Oke? Ditanya tentukan jumlah suster yang dibutuhkan per jadwal, sehingga total gajinya minimum. Cari matriks A, gunakan tabel. Nah, ini tabelnya nih. Jadi ini namanya time windows. Ini boleh time windows. Kalau tadi saya bilang time windows. Interval waktu. Ini hari dia. Senin, Selasa, sampai Minggu. Ini shift-shiftnya. Kalau tadi. Ini jumlah demand-nya. Berapa banyak sih perawat yang dibutuhkan. Ini gaji mingguannya. Jadi kalau dimodelkan, tadi ada kan dimodelkan. Nah ini buat YI dulu. YI adalah jumlah perawat dalam tiap jadwal. Jadi I-nya hampir 5. Shift-nya 5, iya kan? Schedule tab-nya 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. Bentuk matriks A-nya, sorry, ini bentuk matriks kalau matematik yang benar. Nah, saya miring buat. Ini harus bentuk kurung siku ya. Jadi 10100 dari mana? Dari sini. Ini artinya nilainya 1, berarti dipekerjakan 0100. Oke, ini ya. Baris kedua, baris ketiga. Jadi matriks A ini ada 7 baris dengan 5 kolom. Sama ini ya. Ada 7 hari dengan 5 schedule type. Ini matriks A-nya.
Terus bagaimana model? Kan ini modelnya. Tadi ada contoh modelnya yang full time itu. Diminimumkan kasusnya karena ingin meminimumkan wage, gajinya. 525 dari mana? Ini. 525 untuk Y1, 470, 550, 500, 425. Nah, di sini. Subjek to-nya yang dari kendala, Y1 tambah Y3 besar sama dengan 20. Kan minimum jumlah suster yang dibutuhkan. Jadi dia harus lebih dari sama dengan. Oke? 2025 itu nah demand ini 2025. Jadilah modelnya ini. Jangan lupa kendala non negatif tetap ditulis dan integer karena kita berharap nilai YI-nya 1 atau 0. Kalau 1 atau 0 ini harus dibuat. Oke, sampai situ. Ada pertanyaan kah? Ada tugas dari saya untuk tugas pertamanya. Belum saya sempat upload. Nanti saya upload hari ini berkaitan tentang bentuk standar. Oke, berkaitan tentang bentuk standar. Nanti saya upload soalnya di e-learning pertemuan kedua ini ya. Saya upload di sana, nanti silahkan dikerjakan seperti biasa, deadline-nya sebelum kuliah minggu depan. Itu untuk nilai tugas pertama. Hari ini juga nanti saya upload soalnya di situ. Nanti kalian akses di sana ya. Kerjain kayak biasa, uploadlah jawabannya di e-learning. Oke? Nah, yang baru join, kira-kira ini yang dikerjakan. Pikir-pikir dulu, tetap lanjut atau drop, masih bisa kan sampai besok? Kalau mau buang, gitu aja ya. Jangan jadi beban kalau kamu ngambil MK ini, harus bagus nilainya kalau mau ngambil, gitulah. Kalau makan kan kamu milih yang enak. Kalau udah enak, buanglah. Ya, jadi kayak gitu. Oke? Ada pertanyaan dari kalian? Daftar hadir ya, tolong diisi ya.